Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini semoga anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima, dan kondisi yang selalu dalam kebahagiaan. Baik anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari pendalaman materi, yaitu tema yang keempat. Apa itu tema keempat? Tema keempat adalah globalisasi. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari mapel PKN. Pak Guru sudah meringkaskan materi PKN dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Di subtema 1, anak-anak nanti juga bisa melihat dari buku-buku paket ataupun buku referensi lainnya yang bisa anak-anak baca. Baik anak-anak, kita akan mempelajari KD 3.3. Dalam tema 4 ini ada satu kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.3. Ini yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Ya, kalau pembelajaran kemarin anak-anak semua mempelajari tentang Pancasila, sekarang kita harus memahami bagaimana sikap kita terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Ya, kalau pas di pelajaran IPS, anak-anak tahu bahwasanya kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Namun dalam mapel PKN kita harus tahu sebagai insan manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus tahu bagaimana bersikap, menghargai dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Berikut ini contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Misalnya bapak dan ibu ada yang menjadi pedagang. Nah, ini harus saling menghormati. Ya, ibunya jualan online, harus menghargai dan menghormati yang sesama jualan, meskipun yang satunya tidak jualan online tapi memiliki warung atau memiliki toko. Ya. Kemudian yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Jangan sampai kita berhutang, ya. Anak-anak misalnya pergi ke warung, Bu, jajan dicatat ya Bu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita membeli dan kita harus juga membayarnya. Kemudian yang nomor 3, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, kamu dalam bergaul antara teman satu dan teman lainnya tidak boleh membedakan. Aku maunya sama teman yang sesama anak tentara. Aku maunya sama teman yang sesama anak polisi. Aku nggak mau tuh bermain bersama sama dia itu anaknya bakul cilok. Nah, tidak boleh kita seperti itu. Kita harus bergaul dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi tidak boleh kita membeda-bedakan pekerjaan orang tua, apalagi menghina pekerjaan orang tua. Ya, itu tidak boleh, karena kita harus menghargai satu sama lain. Menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Setiap orang tua, temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Ya, perbedaan
kegiatan ekonomi atau pekerjaan dari orang tua bukanlah sebuah penghalang untuk kita untuk bermain, untuk berteman, untuk bergaul, itu tidak ya. Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, inilah yang harus menyatukan kita, seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Nah, contohnya setiap kegiatan ekonomi itu bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Contohnya kalau anak-anak bisa melihat para petani. Bayangkan kalau kita tidak ada para petani, pekerjaannya hanya pedagang, hanya PNS, kemudian hanya penjual gas, tapi tidak ada para petani, maka kita akan sangat kesusahan mendapatkan beras. Kita akan kesusahan untuk bisa menikmati nasi. Nah, inilah yang dimaksud bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Jadi, satu bulir nasi yang kita makan setiap hari itu banyak mengandung campur tangan dari banyak pekerjaan, dari para pembuat pupuknya, dari para petaninya, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Itu yang kita pelajari di subtema 1. Kita langsung menginjak subtema 2 yang ada di tema 4, muatan PKN. Apa sih usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman ekonomi? Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa ya. Jadi sebuah kesuksesan itu tidak dilihat dari hasilnya secara langsung ya. Jadi kalau anak-anak melihat itu senang ya, sudah punya mobil, sudah punya toko yang besar ya, jangan melihat kesuksesan itu langsung dari hasilnya, kepenak, tapi lihatlah dari prosesnya. Mereka berjuang ya, dari bangun pagi setelah subuh buka pekerjaannya, kemudian selesainya malam, kemudian sampai di rumah masih harus memikirkan karyawan-karyawannya. Nah, inilah ya, yang dinamakan semangat kerja keras ya. Dan kita juga harus melihat potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Setelah kita melihat potensi yang ada di diri kita, maka kita harus berlatih dan tidak mudah putus asa. Misalnya anak-anak ada yang misalnya suka berjualan dari kecil ya, berjualan kecil-kecilan, membantu orang tua menjualkan jajanan ringan, milidi misalnya, membuat milidi. Nah, setelah mencoba, aku punya potensi berdagang, ternyata ada keuntungan 10.000 untuk menjual satu hari. Nah, ini terus dilatih. Terus setelah dilatih berinovasi. Coba bungkus milidinya saya rubah, kira-kira banyak yang minat enggak ya? Nah, seperti itu. Kemudian tidak memutus asa, ketika satu hari tidak laku milidinya, maka kita tidak boleh berhenti. Besok pasti akan ada yang beli lagi, gitu. Itu ya. Nah, potensi contohnya adalah potensi menggambar yang dimiliki ini dapat menghantarkan seseorang menjadi perancang pakaian terkenal. Jika ada anak-anak yang punya potensi, punya bakat, punya minat, maka harus dikembangkan ya. Tapi ingat, potensi itu potensi yang positif ya. Jangan sampai nanti di rumah, Bu, saya punya potensi nge-game online. Jangan sampai seperti itu ya. Saya punya potensi
memainkan game, ayo Bu belikan kuota, belikan fasilitas untuk game online. Jangan seperti itu ya. Nah, jangan sampai eh, game online ini membuat kamu menjadi malas belajar. Utamanya kamu harus tetap rajin belajar. Game online ini harus kamu tunda dulu. Ya, kapan kamu akan bermain game online? Nah, nanti ketika kamu sudah menyelesaikan tugas belajarnya. Ya, tugas belajarnya selesainya kapan? Kalau kamu sudah lulus SMA, yaitu menamatkan wajib belajar 9 tahun plus. Ya. Kamu 9 tahun plus itu artinya 9 tahun itu SD, SMP, plusnya plus SMA. Jadi sampai SMA kamu harus tekun belajar dulu. Setelah kamu tekun belajar, kamu mau memfokuskan diri, wah saya mau mengambil jurusan IT perkomputeran di perguruan tinggi. Nah, setelah di perguruan tinggi, kamu bisa itu melatih potensimu yang ada di bidang IT, informasi teknologi. Ya, yang suka menggambar, potensi menggambarnya disalurkan, tetapi harus positif. Tidak boleh menggambar di meja ya sekolah atau di rumah temboknya digambar-gambari yang tidak jelas, atau membuat coretan-coretan di tembok fasilitas umum, itu tidak boleh. Jadi ingat, potensi kita harus disalurkan secara baik dan harus terawasi ya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengawasi setiap potensi kita. Kemudian menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap menghormati dan menghargainya. Ya. Kalau kamu lihat di gambar, ada para pedagang. Pedagangnya ada yang jual ikan, ada yang jual sayur. Kamu tidak perlu gontok-gontokan. Baik yang dengan sesama penjual ikan, tidak boleh itu bergontok-gontokan. Beli aja di sini, jangan beli di sana. Di sana itu barangnya sudah lama. Nah, tidak boleh kita semacam itu. Tapi kita jika perlu, kalau dalam agama Islam, jika perlu kita menyilahkan untuk membeli dagangan di tempat lain. Misalnya kamu sudah punya keuntungan yang cukup banyak, Bapak Ibu, saya sudah mempunyai banyak keuntungan, silahkan Ibu bisa belanja di warungnya Bapak si A, kualitasnya sama dan harganya sama, silahkan boleh karena saya mau menutup warungnya. Nah, semacam itu ya. Itu akan menjadi sikap yang sangat terpuji dan akan membuat keberkahan bagi harta yang diperolehnya atau keuntungan yang diperoleh. Apalagi yang dengan berbeda jualannya ya. Yang satunya pedagang ikan, satunya pedagang sayur. Oh Bu, ini paling enak kalau ayamnya itu dikasih sayur loh. Masak ayam goreng, nanti untuk penghiasnya dikasih sayur, untuk platingnya dikasih sayur, pasti akan lebih cantik. Nah, ini adalah kerjasama di bidang ekonomi, saling menghargai dan saling menghormati. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat kita tingkatkan. Nah, selain kita harus menghargai dan menghormati, kita juga harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Ya, kalau kamu masih ingat ada jargon begini, cintailah produk-produk Indonesia. Nah,
Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Kamu kemarin juga sudah mempelajari hak dan kewajiban ya yang sebagai warga negara. Ini mencintai tanah air juga adalah sebuah kewajiban warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Menggunakan pakaian batik ya, itu merupakan sebuah wujud cinta terhadap bangsa Indonesia. Menggunakan perabotan rumah tangga, mebel ukir ya, itu buatan dari Jepara. Nah, ini juga adalah produk Indonesia. Beli sepatu, pilih yang buatan Indonesia. Kita produk-produk Indonesia itu tidak kalah dari produk luar negeri. Kita harus bangga menggunakan itu ya. Manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Apa sih manfaatnya kalau kita menggunakan barang dalam negeri? Maka industri atau produsen dalam negeri akan bangkit ya, kita tidak tergantung dari negara lain. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, orang-orang yang bekerja, karyawan-karyawan yang bekerja dalam industri dalam negeri, nanti kesejahteraannya akan meningkat. Karena apa? Karena barang-barangnya banyak dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia sendiri. Mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Pembangunan nasionalnya juga jadi meningkat. Ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan dalam negeri kepada masyarakat dunia. Misalnya souvenir ya, kalau kita jalan-jalan ke suatu tempat, misalnya Candi Borobudur, di situ ada banyak sekali souvenir. Ya, souvenir ini dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan barang buatan dalam negeri yang kualitasnya bagus tentunya ya. Ini. Kemudian membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Mematenkan itu memberi hak khusus ya, sehingga kalau ada dari negara lain ingin menggunakan produk tersebut, maka dia akan harus membayar royalti kepada kita sebagai pembuat hak paten tersebut. Di subtema ketiga, sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Ya, kita harus menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Nah, kita menceritakan pengalaman cinta buatan barang Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Nah, misalnya anak-anak bisa lihat di gambar itu ibu-ibu sedang membatik ya, sedang membatik. Nah, kalau batiknya laku keras, maka ibu-ibu itu akan selalu hidupnya sejahtera ya, karena mereka akan tetap mendapatkan pekerjaan. Kalau batiknya dari Indonesia tidak dibeli, maka mereka membelinya ke barang impor ya, barang dari luar negeri, maka ibu-ibu itu tidak akan bisa menghidupi anak-anaknya. Anak-anaknya mau kuliah, wah sekarang susah karena kedatangan saingan batik impor. Nah, ini yang akan merugikan kita sendiri. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Nah, inilah yang dinamakan perbedaan yang menyatukan ya. Kalau anak-anak mencintai buatan Indonesia, maka persatuan dan persatuan kita menjadi semakin erat.
Dan kita harus mengkampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia melalui poster. Ya, kita sebagai warga harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air juga dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Misalnya ketika kita menggunakan batik, kita merasa keren kalau pakai batik lo. Batik juga bisa dibuat rompi lo. Batik juga bisa dijadikan mukena lo. Batik juga bisa dijadikan fashionable yang lebih keren lo. Nah, inilah kita harus mencintai produk-produk Indonesia. Itu saja dari Pak Ikhwan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan tetap belajar meskipun belajarnya dari rumah. Tugas untuk hari ini anak-anak adalah meresum kembali apa yang sudah Bapak jelaskan di dalam video ini. Itu saja dari Pak Ikhwan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.